Oke, mau ngebahas tentang ini sensitivitas. Ya, inilah pokoknya judulnya ini. Nah, jadi yang paling penting itu tahu dulu artinya ya kan. Nah, jadi dari terminologinya aja kita lihat di sini. Jadi kan ada sensitivitas ya, sama spesifisitas. Ini kawannya ini gitu ya. Nanti yang positif predictive value ya kawannya pasti negatif. Nah, gampang aja. Yang namanya sensitif itu, kan, dia kan ngebedain yang normal sama yang beda gitu kan. Makanya untuk di tes diagnostik ini sensitivitas itu untuk mendeteksi yang betul-betul sakit gitu, yang betul-betul sakit. Makanya dia tesnya itu sensitif kan, sensitif untuk mendeteksi yang sakit, artinya gitu. Nah, kalau yang spesifisitas, namanya spesifik kan, khusus gitu ya kan. Nah, kalau spesifisitas dia itu ngedeteksi mana yang nggak sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada alat gitu kan, PCR ya, kan, ya sensitivitasnya itu untuk orang yang sakit gitu. Tapi kalau yang spesifisitasnya untuk orang yang nggak sakit gitu ya. Nah, ini positive predictive value sama negative predictive value. Bedanya gini, gampangnya itu namanya prediktif ya. Prediktif itu kan prediksi kan, kemungkinan gitu. Kemungkinan dia positif gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya si orang ini dites gitu kan, dan hasilnya positif gitu, hasil pemeriksaannya positif. Misalnya dia dites PCR gitu kan, terus hasilnya positif gitu. Nah, dari hasil positif ini berapa berapa besar kemungkinan dia itu betul-betul menderita COVID-19 misalnya gitu. Nah, kalau negatif predictive value gitu. Nah, kalau misalnya rupanya oh PCR-nya negatif gitu. Berapa kemungkinan dia nggak sakit? Itulah yang negatif predictive value. Jadi kalau yang positif itu kemungkinan berapa kemungkinan dia sakit, kalau negatif itu berapa kemungkinan dia nggak sakit dari hasil tes yang tadi gitu. Nah, ngitungnya gimana? Gitu. Nah, jadi ada tabel gitu kan, ada tabel. Ya ini bisa nggak harus penyakit sih, bisa aja di sini apa gold standarnya atau ya apalah ini bisa diisi dengan yang lain gitu. Nah, kita lihat di sini kan. Ini ada A, B, C, D. Ini nggak usah dihafalin. Lihat nih ya, penyakit ada atau tidak gitu kan. Ini kita hapus dulu kan. Nah, eh oke. Yang A itu kan true positif gitu kan. Ini true positif, berarti ini true positif. Dia hasil tesnya positif dan dia ada penyakit. Oke, dia true positif. True positif. True positif. Artinya apa? Jadi gini, benar, true kalau dia sakit dan hasilnya positif gitu. Nah, kalau misalnya dia dites sama alat diagnostik gitu kan, ya misalnya PCR tadi kan. Kalau misalnya dia positif gitu kan, hasilnya positif, berarti dia sakit kan. Nah, dan betul rupanya dia sakit gitu, ada penyakitnya. Ya oke, berarti dia true, benar kalau dia sakit. Dan hasil pemeriksaannya positif gitu. Nah, ini kejadian juga sama yang lain-lainnya tadi. Nah, kalau misalnya dia yang B ini kan false positif gitu kan. False positif. Maksudnya gimana? False positif gitu. False positif. Di hasil pemeriksaan dia positif gitu. Tapi kok nggak sakit ya? Nah, dia nggak sakit gitu. Oh, berarti dia false. Salah gitu kan. Salah. Harusnya dia sakit gitu. Atau enggak harusnya pemeriksaannya itu negatif gitu karena dia nggak sakit gitu, nggak sakit tapi kok pemeriksaannya positif gitu. Berarti kan ada yang salah kan? Berarti dia false. False positif. False artinya berarti ada yang salah, positif itu hasil pemeriksaannya. Jadi ya lihat aja sih kalau misalnya ini kan positif berarti yang di sini pasti positif sama positif. Tinggal ngisi true sama false-nya aja. Kalau misalnya dia ada penyakit, oh ya udah berarti dia true gitu. Kalau nggak ada ya udah dia false. Nah, kita masuk yang ke negatifnya ya. Yang C sama yang D. False negatif sama true negatif. Oke, dari D dulu lah. Ini false, sorry sorry, ini true negatif gitu kan. Artinya apa? Oke, kalau TN atau true negatif, dia pas dites negatif gitu, negatif hasilnya. Nah, negatif kan. Rupanya kalau diperiksa secara klinis juga dia nggak ada penyakit gitu. Ya udah betul lah berarti.
berarti dia negatif, nggak ada penyakit. Dan dia nggak sakit, berarti true bahwa dia nggak sakit dan hasil pemeriksaannya adalah negatif. Nyambung gitu kan. Ya kalau orang misalnya dia diperiksa terus negatif, ya pasti dia nggak sakit gitu kan. True jadinya. Oke, next yang C. Dia ada penyakitnya gitu kan. Dia ada penyakitnya, tapi kok dites negatif ya? Harusnya positif kan kalau dia ada penyakit. Makanya dia false negatif. Dia pas dites negatif, tapi ada penyakitnya gitu. Makanya dia false, ada yang salah nih. Easy-nya gitu. Oke, jadi kalau mau ngitung atau ya mau tahu sensitivitas, spesifisitas, predictive value sama negative value, ya ini ada rumusnya. Ya, ini dia A per A tambah C, D per Q tambah D. Gitu lah ya. Nah, eh gini ya, yang A tadi, oke, kita main logik ya. Eh jangan dihafalin rumus ini, karena kalau dibalik-balik nanti sulit. Ini kan sensitivitas kan. Yang namanya sensitivitas itu kan kita mau cari yang sakit gitu kan. Nah, yang sakit itu yang mana? Ini, oke, ini sakit. Oke, ini sakit gitu kan. Ini sakit. Karena kita mau fokus sama yang sakit aja kan. Sensitif. Oke, ini yang sakit. Nah, kita cari yang A dulu. Kenapa? Iya, A itu karena dia diperiksa positif, terus ada penyakitnya gitu. Jadi paling betul gitu ya. Jadi dia true positif gitu kan. True positif dibagi, ya, dicari perbandingannya antara ya ini si true positif ditambah dengan si C. Ya total di sini lah misalnya kan. Total. Berarti di sini true positif juga ya kan. Plus C. C tadi apa? Dia ada penyakit tapi hasil pemeriksaannya negatif. Ya, taruh aja dulu negatif di sini. Oke, karena dia ada penyakitnya, terus ini negatif, ya berarti ada yang salah kan? Berarti FN, false negatif, gitu kan? Nah, itu kalau misalnya nggak usah dihafalin ya, itu eh, nalar atau logika, ya apa ya bahasanya? Pokoknya. Nah, ini spesifisitas ya, namanya spesifisitas kan? Berarti kita nyari yang sehat gitu kan, yang nggak ada penyakitnya, yang ya ini pakai mouse ngetik jadi nggak ada sakit gitu kan, nggak ada sakit. Oke, berarti gimana? Oke, lihat di sini yang nggak ada sakit, kayak B sama D kan. Oke, kenapa nggak fokusnya di B aja, biar sama-sama di atas kayak A? Ya nggak bisa, karena bukan yang di atas yang kita cari, tapi yang mana yang paling nyambung gitu. Lihat nih, ini kan negatif nih, ini kan negatif, ya kan? Hasilnya negatif, terus dia nggak ada penyakit. Oke, D lah jawabannya ya kan, karena di sini berpotongan D. Oke, D. Berarti D, karena dia, harusnya nggak usah D, kita letakin ya. Eh, ya, ya, ya. True, true negatif, karena betul dia nggak sakit dan dia hasilnya negatif gitu. Per si true negatif lagi, ulangi aja sekali lagi, ditambah sama si B. B itu dia ini. Dia apa namanya? Ini B ini false positif ya? False positif. Artinya apa? Dia nggak ada penyakit gitu kan. Dia false, tidak ada penyakitnya. Tapi pas dites, yuk kok negatif, kok positif gitu. Berarti kan ada yang salah gitu. Makanya dia false positif. Oke, kalau yang positive predictive value, oke, kita kan mau cari berapa kemungkinan orang itu betul-betul sakit. Real, real sick, ya, betul-betul sakit, betul-betul sakit lah, real, gitu ya, yang betul. Nah, peluang berapa dia benar-benar sakit dari hasil pemeriksaan yang positif gitu. Oke, kalau karena di sini dia positif, ya udah kita fokus ke positif aja. Berarti fokusnya tuh nggak di gini lagi, tapi set A sama B gitu kan. Nah, karena yang sakit itu si A ya kan, si true positif, karena dia betul-betul sakit dan hasilnya positif ya. Jadi true positif per ya ulangi aja sekali lagi true positif karena kan jumlah dari dua ini kan A sama B ini. Yang B ini false positif. Kalau yang negatif predictive value ya sama aja. Kita cari yang ini, yang sejajar sama negatif. Berarti kan C sama D gitu kan. Desain dulu. Yang ini tuh pakai warna ini.
Yang ini berarti kan C tambah D. Sorry. D per C tambah D. Karena kan yang paling bener kan yang D. Karena dia true kalau dia itu negatif gitu kan. Dia nggak ada sakit dan dia hasil tesnya negatif. Per, ya sekali lagi true negatif tambah si C ini. C ini kan, sorry. Ya, C ini kan false negatif, ya kan. Karena dia eh, pemeriksaannya negatif, tapi kok nggak ada. Dia pemeriksaan negatif gitu. Tapi kok ada penyakitnya, berarti ada yang salah kan. Makanya dia false negatif. Nih gitu. Ya, jadi intinya gitu sih. Jadi asal mula pertimbangannya itu. Jadi nggak usah dihafalin. Oh, A per A tambah. Wah, nanti ribet. Oke. Oke, ini jadi ada skenario. Seorang dokter akan melakukan screening kanker di sebuah provinsi. Diketahui jumlah sampelnya 200 orang. Oke, berarti ini totalnya 200 orang yang didiagnosis kanker. Berarti kita udah dapat yang punya penyakit itu 200 orang gitu ya. Dan 100 orang tidak kanker. Oke. Berarti jumlahnya semua 300. Nah, dari screening hasil positif pada orang yang diagnosa, kita pakai ini aja ya. Highlight. Oke, oke ini 200, ini 100 yang nggak cancer ya. Jumlah screening dengan hasil positif. Berarti hasil positif, ya kan? Hasil positif dengan orang yang didiagnosa kanker adalah 150 orang. Dan jumlah screening dengan hasil yang negatif, yang enggak kanker, ya, itu 80 orang. Oke. Jadi kita tulis aja di sini. Jadi ada 200 yang ini CA ya, kanker. Ini non CA. Oke. Ini hasil pemeriksaan ya, positif, negatif. Gitu ya. Kita hapus dulu. Jadi ini disuruh ngitung sensitivitas, spesifisitas, predictive value sama negatif predictive value. Oke, ini kita tulis dulu hasilnya ya, biar mudah. Jadi yang kanker semuanya ada 200 ya, di sini 200 gitu kan, total. Yang non cancer ada 100 gitu ya. Nah, jumlah screening hasil positif pada orang yang didiagnosa kanker adalah 150. Oke, berarti di sini 150. Oke. Jumlah screening dengan hasil negatif pada orang tidak kanker adalah 80. Berarti di sini 80 ya. Ya, ini sisanya berapa? Ya, ini karena 200, ini 150, ya ini berarti sisanya 50, ya kan? Nah, ini 100, ini 80, berarti di sini 20. Oke, udah dapet ya tabelnya gini. Set. Ya, gini lah kira-kira. Kalau udah gini udah gampang sih. Nah, cari aja sensitivitasnya ya dengan rumus tadi. Oke, kita next. Kita bahas satu-satu ke slide berikutnya aja biar lebih rapi ya. Kita bahas. Set, ini yang tadi ya. Ini, oke, ini udah. Karena kan jumlahnya 200, yang positif 150, ya berarti sisanya 50. Oke, ini masukin ke table yang tadi. Udah lah ya, lanjut aja lah ya. Nah, hitung sensitivitasnya. Nah, sensitivitasnya tadi gimana cara carinya? Yang sensitif kan berarti kita cari yang sakit kan, yang sakit gitu ya. Berarti ini, set, ya kan? Berarti di sini sensitivitas sama dengan 150, ya kan? Per 150 tambah 50, gitu kan? Gampang kan? Cari aja, oh sensitif, dia yang sakit. Oh berarti ini tambah ini, gitu kan? Karena ya ini positif, ini kanker, gitu. Jadi positif kanker. Dia dites positif, pas di diagnosa klinis juga dia kanker, gitu kan? Nah, 150 ini apa? Ya, true positif ya, true positif. Bener dia kanker dan dia positif pas diperiksa gitu kan. Nah, ini juga true positif sama yang 50 ini dia kanker. Tapi kok negatif hasilnya ya? Berarti kan ada yang salah kan? Dia tetap positif, ya ujungnya P positif. Tapi ada yang salah nih. Kenapa nggak nyambung? Oke, berarti dia false. Oke, gitulah ya. Berarti ini TP, true positif, per true positif tambah false positif. Gitu ya kan. Oke.
Oke, ini udah masuk ke basic matematika. Langsung aja lah ya, 150 per berapa nih? 150 per, pernya di bawah aja ya, biar mudah ya. 150 per 200 ya. 200. Ini coret, coret, ini 15 coret, 20 coret, ini dibagi 5, 3, ini bagi 5, 4, 3 per 4, berapa? 0,75 ya. Atau ya 75% ya. Oke. Ya, ini dia rumusnya. Haha, terus dulu. Oke, betul ya, berarti ya. True positif gitu ya. 150 tambah 50. Nah, oke, 0,75. Oke, spesifisitas ya sama, langsung aja spesifik. Cari yang sehat ya kan, yang nggak sakit gitu ya, yang nggak sakit, yang nggak sakit. Berarti di sini ya, set. Nah, udah dapet yang di sini, nggak kanker, berarti 20 sama 80. Terus yang mana yang mau kita pakai gitu kan? Berarti spesifisitas SP ya, singkat-singkatnya. Cari dulu mana yang paling nyambung. Oh, dia nggak kanker dan dia juga pas diperiksa negatif. Betul dong, berarti oke, berarti kita pakai yang 80 ya kan. Selanjutnya ya udah per 80 tambah 20. Tek. Oke, 80 tadi ini kan true negatif ya, karena dia eh, pas diperiksa negatif dan dia nggak ada kanker, berarti betul kan? True, bener kalau dia negatif gitu. Ini juga true negatif. Yang 20 ini kan false positif ya? Ya nggak? Ya kan? False negatif ya? False positif atau negatif? Oh ya, false positif, sorry. Dia eh, pas diperiksa dia positif, tapi nggak ada kanker gitu kan. P positif, tapi dia nggak ada kanker, berarti ada yang salah kan, ada yang false gitu kan. Oke, ini langsung aja quick math, matematika cepat. Berarti di sini 80 per berapa nih? 80 tambah 20 berarti 80 per 100 ya kan. Coret, coret. 8 bagi 10 0,8. Berarti 80% ya. Oke. Oke, betul ya 80%. Nah, hitung eh positive predictive value. Berarti kita fokusnya ke yang positif. Berarti yang ini. Oke. Balik lagi. Cari mana yang paling nyambung dulu. Oh, dia positif dan dia kanker gitu kan. Oh, dia ada kanker nih. Pas dicek pun dia positif. Oh ya udah pas lah berarti 150. Gitu ya, 150 per 150 tambah 20 gitu kan. Ini positive predictive value ya. Nah, ya dari kan kita mau cari seberapa apa probabilitas atau kemungkinan, seberapa kemungkinan bahwa dia itu betul-betul sakit gitu. Ya udah, ini 150 per 150 berarti 15 per 17 ya ujungnya kan. Langsung cepat aja ya, 15 per 17. Berapa? Agak susah nyarinya. Iya, 0,88. Nah, jadi dari kalau misalnya ada 100 orang gitu ya, ada 100 orang, kemungkinan benar-benar kena kanker itu 88 orang gitu ya. Nantilah itu. Oke, lanjut ke apa negatif predictive value. Berarti fokusnya ke negatif gitu ya. Nah, cari mana yang betul-betul nyambung. Oh, ini negatif. Kalau negatif berarti kawannya nggak kanker lah. Ya iya, kalau dia nggak kanker, harusnya pemeriksaannya juga negatif kan, gitu kan. Oke, berarti lanjut aja langsung 80 per 80 tambah sih 20. Set. Sorry, kok 80 tambah 20. Salah, 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 salah. Nggak teliti. 80 tambah 50. Nah, ini dia kan. Tek. Berarti ini 80 tambah 80 per 20, berarti 80 per 130 kan. Oke, hasilnya 0,61 gitu. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Sensitivitas, spesifisitas, predictive value, dan negative predictive value. Jadi gimana cara memaknai atau
Interpretasinya itu gimana? Jadi lihat nih, ini sensitivitasnya 0,75, ini 0,8. Jadi ini kan beda-beda tipis ya. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik ya, bahwa alat alat screening untuk kanker tadi lebih cocok untuk mendeteksi orang yang sehat gitu ya. Karena ini 0,8. 0,8 ini kan 80% ya. 80%. Yang 0,75 ini kan 75% ya. 75%. Jadi memang alatnya itu lebih bagus untuk deteksi orang yang sehat gitu ya, 80%. Tapi ini beda-beda tipis, jadi ya kemungkinan bisa dipakai dua-dua gitu ya, sama-sama bagus. Nah, yang positif sama negatif predictive value itu gimana? Oke, positif predictive value itu kan berapa kemungkinan orang itu betul-betul menderita kanker gitu ya. Kasus ini kanker gitu ya. Ini kan hasilnya 0,88. Berarti kan sekitar 88% kan? Bukan sekitar ya, memang 88%. Nah, jadi kalau misalnya ada 100 orang gitu yang di screening, oke, ada 100 orang nih di screening. Kemungkinan yang betul-betul kena kanker itu 88 orang. Gitu. Oke. Kalau yang negatif predictive value ya sama aja. Misalnya ada 100 orang, kemungkinan dia pemeriksaannya negatif dan nggak kena kanker gitu ya. Itu sekitar 61 orang kalau misalnya ada 100 orang gitu ya. Misalnya dari 100 orang. Oke. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya tuh untuk nyari yang gini-gini itu nggak usah diapalin karena kalau diapalin nanti dibalik-balik ya payah. Mumet. Sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya ngerti terminologinya ya ya aman-aman aja. Ya nggak usah pakai kalkulator lah ya, langsung main quick math aja. Misalnya kayak 15/75 gitu ya. 15/75. Ini kan bisa sama-sama dibagi 5 kan. Ini dibagi 5 ya 3, ini bagi 5 berapa nih? 15 ya? Atau berapa? 15 kayaknya. Oke. 15 ya? Ya lupa pokoknya gitulah ya. Langsung quick math aja. Jadi nggak susah-susah kali di bagian ujung ini. Oke, mungkin itu dulu. Kalau misalnya ada saran atau apa, boleh di komen atau ya kalau misalnya ada tambahan lain-lain atau ada yang tanya, komen aja. Nanti kita bahas lagi sama-sama. Oke, mungkin itu aja. See you.